Dini adalah seorang siswi yang aktif dan berprestasi semasa SMA, dan ia juga berharap besar untuk diterima kuliah di jurusan biologi karena ia sangat menyukai sains, terutama biologi. Saat pengumuman penerimaan seleksi masuk kuliah, ia diterima di universitas ternama melalui jalur SNMPTN. Namun ia gagal masuk jurusan biologi dan masuk di jurusan bahasa Jepang yang kurang ia minati. Dengan informasi tersebut, Dini menjadi was-was dan tidak bisa mengimbangi pembelajaran di jurusan tersebut karena ia merasa tidak mendapatkan pembelajaran di masa SMA-nya. Suatu ketika, Dini mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan dosen dan mendapat teguran karena jawaban yang kurang tepat. Dosen tersebut menegur Dini karena pertanyaan yang mudah dan ia tidak bisa menjawab dengan benar, dan juga menuduh Dini tidak pernah belajar. Sehingga pada akhirnya ia menjadi mahasiswa pasif dan tidak berani menyuarakan pendapatnya karena merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya. Hal tersebut menjadikan Dini kurang bersemangat dalam menjalankan kuliahnya dan malas belajar. Yang ditakutkan pun terjadi. IPK di semester 1 hanya sebesar 2,7 yang membuatnya semakin down. Dini berasal dari keluarga yang sederhana dan mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah saat kuliah karena nilai semasa SMA yang bagus. Beasiswa tersebut mensyaratkan agar IPK di tiap semesternya minimal adalah 3. Dengan IPK Dini yang anjlok di semester awal, ia mendapat teguran dari dosen walinya untuk meningkatkan IPK-nya. Sehingga Dini menyadari bahwa ia harus bangkit dari kebiasaannya sebelumnya. Namun Dini juga bingung apakah harus melanjutkan di jurusan yang saat ini dengan berusaha lebih keras, ataukah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi lagi di tahun berikutnya dengan mengambil jurusan yang ia minati. Pada kasus ini, kejadian yang dialami oleh Dini adalah penurunan efikasi diri dan depresi, dikarenakan ia menjalani perkuliahan yang tidak sesuai dengan yang ia harapkan, sehingga ia merasa tidak bersemangat dan terpaksa untuk menjalaninya. Hal ini terjadi karena kurangnya percaya diri akan kemampuannya dan ia masuk pada jurusan yang tidak ia minati. Selain itu, penurunan self-efficacy pada Dini terjadi karena ia terlalu memaksakan diri pada hal yang tidak sesuai dengan harapannya, sehingga tujuan dan hasilnya pun tidak sesuai dengan yang ia harapkan, yaitu adanya penurunan IPK dan ia merasa bimbang untuk melanjutkan atau mengikuti masuk perguruan tinggi pada tahun berikutnya. Efikasi diri dengan kondisi yang sedang dialami ini sangatlah berhubungan. Kemampuan kognitif yang rendah pada diri Dini, yaitu rasa was-was dan kurang percaya diri terhadap kemampuannya sendiri, membuatnya gagal menjawab pertanyaan dosen sehingga mendapatkan sebuah teguran. Dan kurangnya motivasi pada diri Dini membuat teguran yang ia dapatkan menjadikan dia sebagai mahasiswa yang pasif dan tidak berani menyuarakan pendapatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dini memiliki self-efficacy yang rendah. Self-efficacy yang rendah pada diri Dini menyebabkan Dini menjadi kurang bersemangat dalam menjalankan perkuliahannya dan malas belajar. Dari contoh kasus tersebut, Dini cenderung memiliki efikasi diri yang rendah. Yang membentuk efikasi diri pada Dini yaitu ada knowledge, yang mana dia belum memiliki kompetensi dasar dalam pembelajaran bahasa Jepang, sehingga itu membuat dirinya merasa tidak pede dan merasa dirinya tidak bisa untuk menjalani hari-hari perkuliahan. Lalu ada afirmasi orang lain yang mana mempengaruhi sikap yang dilakukan Dini sehingga dia malas belajar. Lalu yang terakhir ada kondisi emosional, yaitu Dini langsung merasa tersinggung ketika dosennya mengatakan bahwa dirinya tidak pernah belajar. Hal itu yang membuat efikasi diri yang dimiliki oleh Dini semakin menurun. Saran untuk Dini untuk meningkatkan efikasi dirinya kembali yaitu dengan cara memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya dengan cara mencoba hal-hal baru, dan yang terpenting yaitu dengan
Jangan minder dan tetap optimis. Selain itu, membangun mindset dengan cara selalu berpikir positif juga diperlukan. Sekian, tetap semangat dan semoga bermanfaat.